他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 136. Bab 136, 16 finalis, 2. Lee Sin juga bisa melihat betapa pahitnya wajah Long Haon, dan mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini, pada akhirnya, itu hanya berlaku jika kamu benar-benar masuk 3 besar. Long Haon merasa sedikit lebih baik, mengangguk dan berkata, ayo masuk, Kak. Hari ini, suasana di Stadion Night cukup khusyuk. Meskipun situasi di dalam tidak berubah, di peron, sekelompok orang tiba. Jelas, mereka tidak sedikit jumlahnya, dan tanpa ragu, mereka adalah petinggi kuil agung. Pada saat ini, untuk 16 besar kompetisi seleksi pasukan perburuan iblis, 40 orang berkumpul, semuanya duduk di ruang tunggu, untuk menonton kompetisi knockout yang akan berlangsung. Meskipun orang luar ini tidak ada di sini untuk berpartisipasi, mereka pergi menonton kompetisi, seperti sebelumnya. Beberapa ingin belajar dan berkembang melalui menonton pertandingan antara 16 pembangkit tenaga listrik ini, mengamati metode mereka dan mendapatkan pengalaman dalam prosesnya. Lebih penting lagi, setelah akhir kompetisi ini, rolet pembentuk regu akan dilakukan. Siapa yang tidak ingin melihat keterampilan mereka yang mungkin akan menjadi mitra skuad masa depan mereka? Begitu ia memasuki ruang tunggu, Long Haon buru-buru melihat sekeliling. Banyak tatapan tertuju padanya, khususnya milik satria atau pesaing yang berada di kelompok ketiga. Menemukannya. Long Haon benar-benar mengabaikan tatapan pesaing lainnya dan dengan cepat menemukan target perhatiannya. Chair diam-diam duduk di sudut baris pertama. Dia memiliki tongkat bambu di depan tubuhnya, menyandarkan bahunya di atasnya. Dia tampak sangat tenang, dan dari mata Long Haon, dia memberikan perasaan yang sangat murni. Karena ketika dia mendapatkan Blue Rain, Hibiscus of Light, Long Haon telah berada dalam keadaan tenggelam, dia merasa seperti dia tidak melihat Chair untuk waktu yang lama. Melihatnya duduk di sini, dia dan Lee Sin dengan cepat menuju ke sisinya. Chair yang sebelumnya tenang dengan jelas mengenali langkah kaki ini. Sedikit menundukkan kepalanya, dia tanpa sadar menggenggam tongkat bambunya dengan kedua tangan. Chair. Long Hao Chen memanggilnya, sebentar, sebelum duduk di sisinya. Ya, Chair menjawab dengan suara tenang, mengerucutkan bibirnya sambil terlihat agak tidak senang dalam sikapnya. Chair, beberapa hari ini, saya berada di gudang harta karun aliansi, saya baru saja keluar darinya kemarin malam. Ya, Chair sama menjawab dengan sangat cepat. Chair, apa yang kamu lakukan beberapa hari ini? Long Haon bertanya, hatinya masih penuh keraguan. Kali ini, Chair bahkan tidak membuat ya, dan dengan tenang tetap duduk. Namun, telinganya sudah merah tua. Meskipun Long Haon tidak muncul selama beberapa hari, Lee Sin sudah memberitahunya apa yang dia lakukan, jadi tentu saja, Chair tidak khawatir tentang dia. Tapi setelah dia dipeluk oleh Long Haon pada hari itu, wajahnya akan menjadi merah padam setiap kali dia mengingat kesalahpahamannya, dan bersamaan dengan itu, detak jantungnya akan meningkat. Mendengar suara Long Haon sekali lagi begitu tiba-tiba, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Long Haon, yang tidak tahu tentang pikiran wanita kecil ini saat ini mengerutkan kening dan menunjukkan kekhawatiran, Chair, bagaimana bisa kamu masih marah? Saya pikir saya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Jika Anda marah, beritahu saya alasannya, apakah itu baik-baik saja? Saya akan mengoreksi diri saya sendiri. Lee Sin yang duduk di samping mau tak mau menutup mulutnya, hampir tertawa. Sepasang kekasih ini benar-benar menarik.
Melihat penampilan Cair yang malu-malu, sesuatu menjadi jelas baginya, bagaimana bisa dia marah? Hanya saja, aku bertanya-tanya apa yang telah dilakukan keduanya. Saya merasa mereka benar-benar murni dan tulus. Lee Sin, jauh di lubuk hatinya, penuh dengan rasa iri, berpikir dalam hati, kapan aku akan menemukan seseorang yang akan peduli padaku sebanyak yang kecil lakukan untuk Cair. Kekhawatiran Long Haon tidak berlangsung lama, dan saat ia dalam kerugian, tangan lembut kecil diam-diam terentang ke depan, memegang tangannya sendiri. Dalam genggaman tangan kecil yang lembut dan hangat ini, Long Haon pada awalnya terguncang, kemudian memenuhi hatinya dengan resolusi. Cemas dalam batas, dia dengan puas tetap duduk di sana. Meskipun dia cukup padat, sekarang dia yakin bahwa Cair tidak menyalahkannya. Dalam kompetisi sistem gugur yang begitu penting, tentu saja tidak ada yang datang terlambat. Setelah beberapa saat, 16 pesaing semuanya telah tiba. Long Haon tidak mengenali banyak orang di baris pertama tempat dia duduk. Kecuali dari dia, Lee Sin, dan Cair, ada juga Huang Yi dan Yang Wenzhao, dan dua ksatria terakhir yang belum pernah dia lawan secara pribadi, yang secara alami adalah dua kekuatan terakhir pada langkah kelima yang dia lihat selama kualifikasi. Long Haon melihat sekeliling sebentar. Di baris pertama, tepatnya ada 16 orang yang duduk dan di antara mereka, tiba-tiba ada 5 ksatria, dan tidak ada pendeta sama sekali. Padahal, seorang ksatria yang berakhir pertama di peringkat 6 kuil besar jelas bukan pemandangan yang langka. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan menoleh ke sekeliling Cair, memberitahunya, dengan tatapan bingung, Cair, peserta kompetisi sistem gugur hari ini seharusnya menjadi satu-satunya yang bisa duduk di baris pertama ini, jadi Anda. Lee Sin akhirnya tidak bisa menahan tawanya lagi, bocah bodoh. Ada kalanya kamu benar-benar bodoh. Siapa bilang Cair tidak bisa berpartisipasi ke kompetisi sistem gugur terakhir? Dia mengambil tempat pertama di grup kedua kami, kamu tahu. Long Hao Chen, heran, membuka lebar kedua matanya, nyaris melepaskan tangan kecil yang halus itu. Cair sedikit mengangkat kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, ini juga sesuatu yang tidak ditanyakan padaku sebelumnya. Akulah pembunuh satu. Bagi Long Haon, berita ini benar-benar mengejutkan. Tentu, dia tahu bahwa Cair adalah seorang pembunuh, tapi dia buta. Namun, dia masih mengambil tempat pertama dari kelompok kedua. Apa artinya itu? Long Haon benar-benar bingung pada saat itu. Kalian semua, selamat datang di Night Stadium. Pada saat ini, suara familiar terdengar di sekitar, membuat Long Haon mengangkat kepalanya. Dia segera menyadari bahwa di beberapa titik, kepala Saint Knight Han Qian telah tiba di stadion dan kata-katanya diarahkan pada orang-orang di ruang tunggu. Meskipun dia tidak menggunakan sihir penguat suara, semua orang bisa dengan jelas mendengar suaranya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah masuk 16 besar, pesaing. Fakta bahwa Anda masuk 16 besar menyiratkan bahwa Anda sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah dari aliansi. Setelah kompetisi hebat ini, Anda akan memiliki izin untuk pergi ke gudang harta karun aliansi untuk memilih salah satu keterampilan rahasia yang paling cocok untuk Anda. Jika Anda dapat maju dalam kompetisi ini, hadiahnya akan meningkat. Sedangkan bagi kalian kompetitor lain yang tidak bisa masuk 16 besar, tidak perlu khawatir. Meskipun yang paling menonjol dari Anda masuk 16 besar, setelah selamat dari penyisihan adalah bukti yang cukup bahwa Anda akan menjadi anggota penting dari pasukan perburuan iblis Anda. Aliansi kuil kami tidak pernah mahir dalam formalitas jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, sebelum kompetisi 16 besar pesaing berlangsung, Anda akan diminta untuk menarik surat suara. Mulai sekarang, keberuntungan juga akan menjadi faktor besar apakah Anda bisa bertahan atau tidak. Bahkan aku mengenali keberuntungan sebagai elemen kekuatan. Cair diam-diam mengambil tangan kecilnya, dan menggenggam tongkat bambunya dengan erat. Long Haon tahu bahwa dia pemalu di depan begitu banyak orang. Dari fakta bahwa dia terlalu malu untuk membiarkan tangannya dipegang, dia secara alami tidak akan mengeluh. Dari baris pertama, 16 pesaing berjalan berbaris, memasuki stadion satu demi satu.
44 pesaing lainnya tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan, tetapi sama-sama gugup. Tanpa ragu, setiap konfrontasi kompetisi knockout ini akan menjadi kontes yang sengit. Pertandingan pasti akan sangat menarik, dan yang lebih penting, roda pemintal akan menunjuk anggota setiap regu setelah beberapa saat. Mereka semua ingin melihatnya. Siapa, pada akhirnya, yang akan keluar sebagai bintang, menggunakan kemampuannya sendiri, untuk mengambil posisi tertinggi dalam kompetisi? Setelah anggota staf sekali lagi mengkonfirmasi pelat nomor masing-masing pesaing, kelompok 16 memasuki panggung utama, menempatkan diri mereka dalam lingkaran di sekitar Han Qian. Pada saat ini, 5 tetua lainnya memasuki stadion, berdiri di samping Han Qian. Di antara 5 tetua ini adalah orang yang memiliki tanda Master Heroic Assassin, berasal dari Assassin Temple, orang yang mengendalikan 36 Heroic Assassins paling kuat dari langkah ke-8, Master Hall tambahan Ying Sui Feng. Aula pembantu dari kuil penyihir, tutor Saint Mage dan komandan resimen penyihir, Lin Chen. Tentu saja, Long Haon tidak tahu ini, tapi orang tua ini sebenarnya kakek biologis Lin Xin. Ketua aula tambahan dari kuil imam, kardinal dan ketua aula pengorbanan, Ruo Shui. Aula pembantu dari kuil prajurit, Grand Master Berserker, dan pembangkit tenaga listrik di tangga Kaisar Perang, Ren Wokuang. Orang terakhir adalah seorang tetua wanita yang disulam dengan jubah hitam, dan tampak selembut Ruo Shui, tetapi dia tampak memiliki penampilan yang lebih agresif. Dalam hal tinggi, dia pendek. Tetapi setelah memasuki stadion, dialah yang membuat yang lain merasakan tekanan terbesar. Saat memperhatikan dengan hati-hati, getaran yang dia berikan mirip dengan tekanan yang diberikan dipancarkan oleh makhluk raksasa, menakutkan, dan sunyi. Orang ini adalah Master Aula Tambahan, yang dikenal sebagai Master Fantasista Spiritual yang Agung. Summoner dengan pangkat Kaisar Jiwa, San Shui. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan bahwa nenek San Shui ini mungkin bukan yang paling berprestasi dalam hal tingkat kultivasi di antara 6 Master Aula Tambahan ini, tetapi dia benar-benar yang paling menakutkan dari orang-orang ini. Han Qian tertawa dan berkata, semua orang berkumpul. Haruskah kita mulai? 5 orang lainnya mengangguk setuju. Meskipun ada 6 orang di sana, 5 orang lainnya hanya hadir untuk mengawasi proses ini dan tidak lebih, karena yang menarik undian adalah Han Qian sendiri. Bola api yang dilihat semua orang berkali-kali muncul sekali lagi, dan perlahan-lahan jatuh dari langit, mengembang di udara, secara bertahap berubah menjadi lingkaran cahaya emas besar. Dan kemudian jatuh ke tanah, kebetulan jatuh dekat dengan 16 pesaing dan 6 Master Aula Tambahan. Master Aula Sekunder diselimuti lingkaran cahaya, sementara 16 pesaing berdiri di luar lingkaran cahaya ini. Dengan kilatan cahaya keemasan dari tangan Han Qian, seketika, cincin itu bersinar sangat terang. Letakkan tanganmu di lingkaran ini, pengundian sekarang dapat dimulai. Tenang. Peringkat pertama grup mereka hanya akan dicocokkan dengan mereka yang berada di peringkat kedua grup mereka. Sesuai dengan instruksi Han Qian, semua orang memasukkan tangannya ke dalam lingkaran cahaya ini. 6 Master Aula Tambahan lainnya menutup mata mereka, menggunakan kapasitas mental mereka yang menakjubkan untuk merasakan proses pengundian. Orang yang merasa paling gugup adalah Han Qian, dalam kapasitasnya sebagai Master Hall Sekunder Night Hall. Tentu saja, dia berharap semua pesaing yang datang dari kuilnya setidaknya melewati babak pertama. Jumlah 5 ksatria yang memenuhi syarat kali ini, di antara 16 tempat, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sebelum kuil lainnya, Han Qian mendapatkan banyak sekali wajah. Jika 5 ini bisa masuk 8 besar, alangkah fantastisnya. Pengundian lot dimulai. Cahaya keemasan yang lembut menutupi 16 tangan sepenuhnya, dengan cepat berkelap-kelip dan menyebar. Berputar dengan kecepatan tinggi, itu menutupi tubuh ke-16 pesaing dengan warna emas. Lambat laun, kecemerlangan demi kecemerlangan menyala dan perubahan muncul pada warna emas di tubuh masing-masing pesaing. Perubahan paling penting adalah pada intensitas warna emas ini. Part 137. Bab 137, 16 finalis, 3. BZZ.
Halo berhenti bersinar, dan 16 orang dalam kelompok Long Haon ini melihat kecemerlangan di tubuh mereka sendiri. 5 master aula tambahan di lingkaran cahaya membuka mata mereka secara bersamaan. Tidak termasuk Ruo Shui, 4 master aula sekunder lainnya memiliki penampilan yang tampak seolah-olah mereka bersukacita atas kemalangan orang lain. Pada saat yang sama, penampilan Han Qian menjadi pemandangan yang sangat buruk untuk dilihat. Itu sudah selesai, dan bahkan tanpa 5 master aula tambahan lainnya, tidak ada yang bisa mempertanyakan keadilan dari proses ini. Di antara 5 pesaing kuil ksatria, tanpa diduga, ada 4 dari mereka yang jatuh melawan ksatria lain sebagai lawan. Dengan kata lain, tidak peduli bagaimana pertandingan berlangsung, sekarang hanya ada paling banyak 3 orang dari kuil ksatria yang bisa masuk 8 besar. 2 ksatria dari langkah kelima, tidak terbiasa satu sama lain, berakhir melawan satu sama lain. Cahaya di tubuh mereka benar-benar identik, dan di sisi lain, Long Haon dan Li Xin, saudara laki-laki dan perempuan, saling berhadapan. Tampilan Long Haon ini langsung menjadi terkejut, saat ia berbalik ke arah Li Xin, dengan tampilan jelek di wajahnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan sangat sial? Dengan kemungkinan 1/8, dia masih menggambar kakak perempuannya sebagai lawannya. Guru Saint Magellan Chen terbatuk, sebelum menepuk bahu Han Qian dan berkata, kakak Han memang layak menjadi utusan cahaya, undian ini memang adil dan merata. Itu mendapat persetujuan dari kuil penyihir kita. Ying Sui Feng dan Han Qian adalah yang paling akrab, dan dia adalah orang yang tertawa paling keras. Han tua, kuil ksatriamu memang tangguh, tetapi dalam hal keberuntungan, TSS. Kulit Han Qian berubah total, dengan keras membuka kedua matanya lebar-lebar. Kaisar Perang Ren Wokuang tertawa juga, anak Ying, kamu tidak boleh berbicara seperti ini. Hasil pengundian ini sangat menguntungkan kuil ksatria, dengan begitu mereka akan memiliki setidaknya 2 orang di 8 besar. Bukankah ini akan sangat meningkatkan kemungkinan mendapatkan seseorang di 3 besar? San Shui, pemanggil yang mengikuti langkah Kaisar Roh dengan dingin mendengus, kalian, apa yang bisa kalian lakukan selain menikmati kemalangan orang lain? Pertama-tama, cobalah untuk memasukkan 5 orang Anda ke dalam 16 teratas. Han tua, terima kasih. Tidak ada seorang pun dari kuil spiritual kami yang saling berhadapan, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Di luar kuil ksatria, pencari ketenaran kedua dari pilihan ini adalah kuil spiritual. Tidak termasuk orang yang bahkan tidak bisa memprediksi apa yang akan dia panggil melalui gerbang pemanggilan makhluk, Chen Ying Er. Secara mengejutkan ada 3 pemanggil luar biasa yang berhasil masuk 16 besar. Selain itu, di antara mereka, 2 hanya di langkah keempat. Jelas, mereka adalah summoner yang kuat. Dalam proses menggambar yang baru saja terjadi, ketiga summoner ini tidak saling berhadapan, jadi tidak heran jika San Shui yang berwajah dingin biasanya dalam suasana hati yang baik. Darah Han Qian mendidih karena marah. Kompetisi sistem gugur belum dimulai, tetapi kuil ksatria telah kehilangan 2 orang. Selanjutnya, di depan mereka, dia tidak bisa keluar seperti itu. Dengan wajah sebagian merah dan sebagian pucat, dia berkata, melihat kalian, masing-masing dari kalian terlihat sangat menikmati diri kalian sendiri. Anda harus mengambil contoh pada penampilan Ruo Shui yang tenang dan tenang. Ruo Shui menghela nafas tanpa daya, dan berkata, bagaimana saya bisa tenang dan tenang? Tak satu pun dari orang-orang dari kuil imam saya masuk 16 besar. Hasil gambar ini tidak banyak mempengaruhiku. Hiks. Han Qian langsung terdiam, dan dengan kejam berkata, kembalilah ke ruang tunggu. Menurut warna lampu di tubuhmu, pertandingan akan segera dimulai. Pasangan pertama mungkin tetap di tanah. Saat dia selesai berbicara, dia dengan marah kembali ke peron tanpa menoleh. Lingkaran emas besar itu perlahan naik, tidak masuk ke dalam kubah. Kak, aku, Long Haon ingin mengatakan sesuatu kepada Li Xin, tapi Li Xin segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan segera berkata, adik bodoh, apa yang kamu lakukan? Apa yang ada untuk merasa canggung? Mungkinkah kamu benar-benar berpikir aku bisa melanjutkan dengan bertemu orang lain sebagai lawanku? Berkat bantuan cair aku bisa masuk 16 besar. Aku sudah puas dengan itu.
Awalnya, aku bahkan tidak punya ide untuk mencoba masuk 16 besar. Menggambarmu sebagai lawanku sebenarnya adalah hal terbaik yang bisa terjadi padaku, karena aku akan kalah, bukankah itu yang terbaik? Jika saya dapat mengirim Anda ke 8 teratas dalam prosesnya. Tapi, Long Haon masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera diinterupsi oleh Li Xin. Bodoh, apa gunanya, tapi? Mungkinkah Anda benar-benar berpikir, saya, pada langkah keempat, dapat mengalahkan Anda yang berada di langkah kelima? Atau bahwa mawarku bisa menang melawan si kecil aneh Hao Yu, setelah evolusinya? Pesaing lain sudah kembali ke ruang tunggu, tapi Chair masih menunggu di sisi Long Haon, mendengarkan percakapan saudara perempuan ini dan saudara laki-lakinya. Hik. Pertandingan pertama tidak melibatkanmu, kan? Sebuah suara yang agak terdiam terdengar dari samping. Long Haon dan Li Xin berbalik untuk melihat Yang Wen Zhao dan pemanggil wanita yang memberi mereka tatapan aneh. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki cahaya paling dangkal yang menyinari tubuh mereka. Summoner wanita itu mengenakan gaun ajaib bersama dengan tongkat, dan saat ini menundukkan kepalanya sehingga tidak ada cara untuk melihat wajahnya dengan jelas. Oh, permintaan maaf. Long Haon mengangguk pada mereka sebelum buru-buru kembali ke ruang tunggu bersama dengan Li Xin dan Chair. Menyadari mereka, Yang Wen Zhao tidak menonjolkan diri. Setidaknya, dia tidak menarik Long Haon atau Chair sebagai lawan pertamanya. Bahkan jika dia tidak dihantui oleh bayangannya seperti sebelumnya, kedua lawan ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi baginya. Chair, siapa lawanmu? Li Xin bertanya pada Chair, yang berada di sisi Long Haon. Chair menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak bisa melihat, jadi saya tidak tahu. Mendengar kata-katanya, Long Haon segera merasakan gelombang kesalahan diri yang kuat. Dia telah merawatnya begitu lama, tetapi lupa bahwa dia tidak bisa melihat. Penuh penyesalan, dia meraih tangan kecilnya, jangan khawatir, saya akan bertanya kepada anggota staf. Pada saat Long Haon pergi untuk bertanya kepada anggota staf, pertandingan pertama dari 16 besar ke 8 besar dimulai. Seperti sebelumnya, Yang Wen Zhao tidak memanggil tunggangannya, dan menyebarkan sepasang pedang berat, melesat seperti sambaran petir ke arah pemanggil lawan. Selama pertandingan antara ksatria dan pemanggil, kedua belah pihak berada pada jarak 50 meter. Lawan Yang Wen Zhao menggenggam tongkat hijau, dan meneriakannya dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia tidak tinggal diam dan dengan cepat mundur kembali. Serangan Yang Wen Zhao sangat cepat, tetapi bahkan jika itu masalahnya, saat dia tiba pada jarak 20 meter, pemanggil wanita telah menyelesaikan pemanggilannya yang pertama. Sebuah titik cahaya hijau dipancarkan dari puncak tongkatnya, jatuh ke tanah pada saat berikutnya, dan lingkaran cahaya hijau muncul, memancarkan riak di sekitarnya. Segera, pohon anggur tebal keluar dari tanah, segera menyebar ke depan. Ini adalah pemanggil botani. Pada saat ini, jika Yang Wen Zhao tidak ingin berbenturan dengan tanaman itu, dia harus mengambil jalan memutar. Secara alami, Yang Wen Zhao tidak akan membuat pilihan seperti itu. Maju dengan hormat dan tekad, kedua pedangnya yang berat bersinar dengan kilau cahaya keemasan. Mempercepat langkahnya lebih jauh, dia membuat charge miliknya berevolusi menjadi assault. Saat dia melambaikan dua pedang di tangannya, meluncurkan dua light thorn, secara bersamaan saat dia perlahan melompat dari tanah. Meskipun pohon anggur itu kuat dan tahan lama, di depan light thorns ini tampaknya sangat rapuh, karena langsung berubah menjadi sia-sia. Karakter gagah berani Yang Wen Zhao tidak diragukan lagi terwujud pada saat itu. Dengan berani bergegas ke kelompok tanaman merambat ini, tanpa menggunakan keterampilan apapun, dia mengayunkan pedang berat ini, melewatinya sambil tampak seperti angin dan hujan dan langsung memutar dan mematahkan tanaman merambat ini. Hanya kecepatannya yang turun sedikit, tetapi kekuatan yang tak tertahankan ini melewati tanaman merambat ini tanpa hambatan. Dan pada saat ini, pemanggil wanita lawan menyelesaikan mantra pemanggilannya yang kedua. Di depan serangan Yang Wen Zhao, pemanggil ini tidak panik sedikit pun. Kali ini, itu adalah cahaya beriak berwarna hijau gelap yang muncul, dan segera, duri lebar keluar dari tanah, tidak hanya menghalangi jalan Yang Wen Zhao tetapi juga meluncurkan serangan diam-diam padanya.
Suara keras bergema saat sosok pengisian Yang Wenzhao tiba-tiba berhenti. Banyak duri ini tampak lebih ramping daripada tanaman merambat tetapi sekeras besi. Meskipun, seperti sebelumnya, tidak ada cara untuk melawan serangan yang datang dari sepasang pedang Yang Wenzhao, dia tidak memiliki cara untuk maju dengan assault lagi, dan hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Pada saat itu, Long Haon sudah menanyakan anggota staf dan mendapat konfirmasi bahwa Lan Chai'er adalah pemanggil lain. Perhatiannya langsung terpikat oleh pertandingan ini. Summoner adalah panggilan Long Haon yang paling tidak dikenal. Satu-satunya pertarungan yang melibatkan pemanggil yang pernah dia lihat adalah pertarungan yang melibatkan Chen Ying'er dan gerbang pemanggilan makhluknya. Tapi lawan Yang Wenzhao jauh lebih bisa diandalkan daripada Chen Ying'er ini, telah meluncurkan 2 mantra pemanggilan berturut-turut dan dengan kecepatan seperti itu. Sial. Tetapi pada saat ini, kaki Yang Wenzhao tiba-tiba berhenti total. Sebuah serangan kekerasan terdengar, saat tubuhnya bergoyang sedikit, dan tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Penglihatan Long Haon cukup bagus, jadi dia bisa dengan jelas melihat bahwa duri merah sepanjang 1 kaki ditembakkan ke arah Yang Wenzhao, jelas menyerangnya dengan terkejut. Karena dia berada di depan ruang tunggu, Long Haon bisa melihat bahwa pemanggil ini, seperti sebelumnya, di tengah onak dan duri, dilindungi oleh mereka saat dia terus mundur. Di sisinya, tanaman yang fantastis dengan tinggi seseorang berdiri. Seluruh tubuh tanaman ini terbuat dari duri, dan bunga besar di atasnya. Dari tubuhnya duri berwarna merah ini muncul sebelumnya. Long Haon tahu dengan jelas kekuatan Yang Wenzhao. Agar duri bisa mendorongnya kembali, dia bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya duri itu. Long Haon fokus pada adegan ini. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tanaman misterius itu bergetar hebat, sebelum dengan cepat membentuk duri berwarna merah tua yang secara mengejutkan dia kumpulkan, mengubahnya menjadi jarum sepanjang 1 kaki yang ditembakkan dengan keras, menargetkan Yang Wenzhao. Wow! Jadi panggilan botani sebenarnya bisa digunakan seperti itu? Long Haon tanpa sadar membuka matanya lebar-lebar. Sial! Suara tabrakan lain tiba-tiba bisa terdengar. Sambil memblokir Yang Wenzhao sekali lagi, onak dan duri seperti besi di sekitarnya mendekatinya dari segala arah. Dari kelihatannya, summoner ini saat ini memiliki keuntungan. Mantra summoner wanita tidak berhenti sama sekali, dan di sisinya, sebuah POD tanaman tumbuh secara bertahap, sampai menjadi sangat besar, beberapa kali lebih besar dari tanaman bunga berduri sebelumnya. Bagaimana mereka bertujuan untuk menyerang Yang Wenzhao tidak diketahui, mereka perlahan membungkuk, dan secara bersamaan melemparkan diri mereka dengan kecepatan tinggi. Masing-masing kacang hijau dalam POD ini memiliki ukuran 3 kepala manusia besar yang akan menabrak Yang Wenzhao. Part 138. Bab 138, Tirani melampaui bandingkan, Ratu Pembunuh, Itu bahkan bisa digunakan seperti itu? Polong ini terdiri dari 4 tanaman secara total, dan pada saat berikutnya, itu adalah 12 kacang hijau yang keluar. Namun, kali ini tanaman berwarna kuning muncul di samping summoner wanita ini. Tumbuhan ini berbentuk agak aneh, dengan penampakan karang. Dan dari sana, kabut berwarna kuning keluar dan memenuhi udara. Bertentangan dengan harapan, kabut ini tidak memiliki kekuatan ofensif. Namun, setiap tanaman yang terinfeksi olehnya tumbuh dengan penuh semangat menjadi semacam makhluk gila, menyerang dengan panik. Pupu-pupu-pupu. Suara mengerikan bisa terdengar di sekitar. Secara alami, Yang Wenzhao tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh kacang-kacangan ini, tetapi masing-masing dari mereka yang dilemparkan padanya memercikkan jus. Pada akhirnya, pembelaannya tidak bisa mencegahnya dari percikan, sebagian besar tubuhnya akhirnya terinfeksi. Cairan berwarna hijau ini membawa aroma tumbuhan yang manis, dan tidak mengandung racun, tetapi sangat kental dan lengket. Setelah terinfeksi, Yang Wenzhao merasa gerakannya menjadi jauh lebih lambat. Selama pertandingan ini, dan sampai sekarang, Yang Wenzhao tampaknya benar-benar tertekan, tetapi kapan itu dimulai? Dia cukup asing dengan perasaan ini yang membuatnya sangat tidak senang. Di peron, Han Qian yang duduk di dekat Kaisar Rosan Shui berteriak dengan takjub, wanita ini cukup bagus.
Untuk summoner yang bisa melakukan cas dengan begitu cepat, tongkat yang dia pegang pasti sangat unik. San Shui mendengus, berbicara pada gilirannya, jangan mencari alasan segera setelah kamu kalah. Gadis ini, Xiaomo memiliki ketertarikan yang sangat besar dengan tanaman. Kabarnya, dia memiliki garis keturunan yang sama dengan elf. Staf yang baik membutuhkan pengguna yang baik, Anda tahu? Kehilangan? Saya khawatir ini akan menjadi sangat tidak mungkin. Han Qian menggelengkan kepalanya, tersenyum, gadis ini benar-benar tidak buruk, tapi tidak mungkin baginya untuk memenangkan pertandingan ini. Wen Zhao adalah kandidat nomor 1 untuk tempat pertama kuil ksatria kami. Guru Saint Magellan Chen, duduk di sisi lain San Shui tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berbicara, saya ingat bahwa belum lama ini, salah satu pesaing dari kuil ksatria terluka parah oleh seorang pembunuh, jangan katakan padaku itu dia. San Shui segera tertawa sangat terbuka. Wajah Han Qian langsung menjadi kesal, Lin, kau anak kecil, aku akan menghajarmu. Lin Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku sangat takut. Ying Sui Feng, yang duduk di samping, berkata dengan tidak antusias, bahkan jika anak kecil ini, Yang Wen Zhao, sebelumnya terluka parah oleh seorang pembunuh dari kuil kami, apa yang bisa ditertawakan? Dari apa yang saya lihat, tidak ada pesaing dari kuil penyihir yang bisa masuk 4 besar. 6 kuil besar terdiri dari 3 spesialis pertempuran jarak dekat dan 3 spesialis sihir, dan mereka semua sangat kompetitif. Secara alami, spesialis pertempuran lebih baik dalam jarak dekat dan spesialis sihir paling baik dalam menggunakan mantra dari jarak jauh. Para pesaing jelas tidak tahu tentang pertengkaran para petinggi ini. Tepat pada saat ini, Yang Wen Zhao, di tengah pertandingannya, bersiap untuk mengungkapkan kekuatannya. Melawan panggilan botani ini jauh lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Tanaman di sekitarnya tiba-tiba menjadi panik, dan tanpa pemberitahuan, duri merah lain menembus udara ke arahnya. Biasanya Yang Wen Zhao akan dapat memblokir, tetapi karena cairan hijau lengket masih ada di bagian atas tubuhnya, dia dalam masalah. Dalam sekejap, cahaya keemasan terkonsentrasi dilepaskan dari tubuh Yang Wen Zhao. Pada saat ini, tidak hanya energi spiritual internalnya yang didistribusikan, tetapi yang lebih penting, ia memiliki aura yang menyala-nyala. Pancaran emas yang menyala-nyala ini tiba-tiba keluar darinya. Lendir hijau khusus kontrol cepat yang menutupinya menghilang dalam sekejap, dan onak serta duri yang mengelilinginya juga, berubah menjadi abu. Api suci. Long Haon tercengang. Ini adalah keterampilan yang juga tercatat dalam cincin warisan yang ditinggalkan ayahnya. Tapi dia belum berlatih menggunakannya. Menurut penjelasan ayahnya, keterampilan ini membutuhkan energi spiritualnya untuk naik ke peringkat kedua dari langkah kelima agar seseorang dapat menggunakannya. Cahaya dan api pada awalnya adalah entitas yang sama. Nyala api matahari sama berkobarnya dengan nyala api yang dihasilkan oleh cahaya murni dengan suhu yang sangat tinggi. Kegelapan bercahaya merusak segalanya. Bagi Retributionite, skill ini memiliki kegunaan yang sangat besar. Itu diklasifikasikan sebagai salah satu keterampilan rahasia, dan juga keterampilan ksatria retribusi dari langkah kelima harus dipelajari cepat atau lambat. Skill ini memiliki kekuatan yang besar, dan kegunaan yang besar dalam hal menyerang, bertahan dan menghilangkan efek negatif. Namun, di balik kekuatan yang luar biasa ini, konsumsinya juga sangat besar. Meluncurkan keterampilan ini membutuhkan 200 unit energi spiritual cair, dan mempertahankannya menghabiskan 30 unit setiap napas. Bahkan ksatria dari langkah kelima harus mengendalikannya dengan moderat setelah meluncurkannya. Tentu saja, api adalah musuh terburuk tanaman, dan meskipun onak dan duri seperti besi ini berada di bawah ankabut kuning itu, berubah panik, ia hanya bisa layu di depan api suci itu. Yang Wen Zhao mendesis keras, dan berjinjit, dia sekali lagi meluncurkan, assault. Api suci, yang bersinar telah mengubah tanaman di sekitarnya menjadi sia-sia, benar-benar membakarnya. Sekarang, yang perlu dia lakukan saat menyerang adalah menggunakan kedua pedangnya untuk memblokir duri tajam berwarna merah yang diluncurkan ke arahnya. Terlebih lagi, dengan cahaya yang menyala dari api suci miliknya, kekuatan duri ini sangat berkurang.
Summoner wanita yang tersembunyi di tengah tanaman ini dipenuhi dengan keheranan. Karena dia bisa merasakan lokasi yang Wen Shao secara akurat, dia secara alami bisa mengetahui seberapa cepat serangan miliknya. Dengan cepat mengucapkan mantra, dia mengarahkan tongkatnya ke tanah, dan segera, dua tanaman berwarna merah menyala seperti ceri tumbuh dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba mengangkat tubuhnya di udara. Saat mengamati dengan ama, seseorang dapat mengetahui bahwa pada suatu saat, sebuah sulur muncul di sekitar pinggangnya, dilepaskan oleh ujung tongkat pemanggil itu. Segera, pohon anggur itu menyeret tubuhnya ke atas, di jalur yang secara alami dihentikan oleh duri seperti besi, dalam kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada serangan Yang Wen Shao. Detik berikutnya setelah dia mulai bangkit, Yang Wen Shao tiba di lokasi semula, dan melihat duri tajam bersama dengan polong tanaman. Di mana dia? Yang Wen Shao memulai, tetapi dengan gerakan cepat dari tangannya, dua pedang berat membawa kekuatan, api suci, yang menyala-nyala, menyapu sekelompok tanaman. Meskipun tanaman ini kuat, mereka sangat kurang dalam hal pertahanan. Ketika tiba-tiba dipanaskan dan dipotong seperti mentega, mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Niat Yang Wen Shao jelas, lawan ini hanyalah pemanggil dari langkah keempat, dan dengan demikian, energi spiritualnya terbatas, dan yang terpenting, tidak dalam bentuk cair. Selama dia melakukan yang terbaik untuk menyerangnya, dia tidak akan bisa melawannya. Dalam sekejap tanaman ofensif ini disapu dan dipatahkan, dua buah besar berwarna merah muncul di depan matanya. Kedua buah ini telah berkembang menjadi seukuran labu, dan masih tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Merasakan krisis yang terjadi di depan matanya, Yang Wen Shao mundur dengan kecepatan tinggi sambil mengayunkan pedangnya, meluncurkan dua light thorn yang bersilangan untuk membentuk instant blast crosscut yang memotong buah merah ini. Terkadang, beberapa orang membuat kesalahan yang tidak terduga. Jika itu Long Haon, dia tidak akan memotong dengan dua pedang ini, karena krisis yang dirasakan sebelumnya, secara naluriah dia akan tahu bahwa menjauhi buah-buahan tersebut adalah pilihan yang paling tepat. Dengan spesialisasinya sebagai ksatria retribusi murni, serangan Yang Wen Shao segera menembus buah, dan sebagai hasilnya, sebuah tragedi terjadi. Bergemuruh. Suara ledakan besar bisa terdengar di seluruh Stadion Night, mengguncang seluruh lingkungan dengan keras. Semua orang yang bisa melihat pemandangan ini menjadi tercengang, menemukan bahwa awan jamur muncul dari semak duri dan duri seperti besi, naik di langit. Summoner wanita, yang pergi sejak lama tanpa sadar menutupi kepalanya dengan jubahnya, menunjukkan wajah mengejek saat dia menjulurkan lidahnya, kekuatan Ruthless Cherry ini hebat. Saya harap dia tidak akan terbunuh oleh ledakan itu. Tidak jauh, di peron, Han Qian tiba-tiba bangkit, tapi bukan hanya dia, petinggi lain yang mengamati pertandingan juga bangkit. Itu karena mereka tahu identitas asli Yang Wen Shao. Sebelumnya, ketika kuil pembunuh melukai ksatria ini dengan serangan diam-diam, jika yang terburuk terjadi padanya, mungkin. San Shui. Han Qian dengan marah memanggil. Wajah nenek San Shui berkedut, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Kapan wanita ini mendapatkan kemampuan untuk memanggil benda itu? Ini adalah sesuatu yang tidak saya ajarkan padanya. Batuk, 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 batuk berulang terdengar dari lapangan, saat siluet yang sangat menyedihkan muncul di tengah lapangan. Penampilannya saat ini memang pemandangan yang sulit dilihat tanpa tertawa. Baju besinya yang sebelumnya indah sekarang benar-benar hitam dan terbakar. Helmnya juga gosong dan rambutnya benar-benar keriting karena ledakan. Armor dan body armor adalah yang paling rusak, dan sedikit berlumuran darah. Adapun wajahnya, itu bahkan lebih hitam, dengan jejak merah. Penampilannya saat ini seperti pengemis yang tidak terkendali. Aku, Yang Wen Shao sangat muram dan tidak menemukan kata untuk diucapkan. Jika dia tidak menebas dengan kedua pedangnya, ceri kejam ini hanya bisa meledak di tempat dia berdiri saat itu, tanpa sempat melukainya. Namun, potongannya ini bertindak seperti detonator. Meski ia langsung mencoba mundur, ledakan dari Ruthless Cherry ini memang dahsyat. Beruntung dia masih memiliki api suci yang menyala di sisinya,
memungkinkan dia untuk mengayunkan kedua pedangnya dengan kekuatan penuh untuk melindungi dirinya sendiri pada saat yang genting. Kalau tidak, mungkin ledakan hebat ini akan benar-benar menimbulkan kerusakan serius padanya. Namun, bahkan jika itu masalahnya, pada saat itu, seluruh tubuhnya masih sakit. Melihat gadis yang dia hadapi sebagai lawannya, matanya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Cahaya keemasan muncul lagi, itu adalah mantel suci yang naik di udara. Bukan karena dia adalah seorang Retribution Knight sehingga dia tidak bisa menggunakan beberapa skill penyembuhan atau bantuan. Holy Mantle adalah keterampilan penyembuhan penting untuk semua jenis ksatria. Sepasang pedang berat mengeluarkan cahaya keemasan yang mencolok, saat Yang Wensao menatap lekat-lekat ke tempat terdekat di depan di mana pemanggil wanita berdiri. Oke. Jadi kamu masih bisa bertarung? Kalau begitu aku menyerah. Bai Xiaomo berkata tanpa daya. Situasi ini sesuai dengan harapan Yang Wensao. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya berada pada langkah keempat. Dan dengan penggunaan mantra yang terus-menerus sebelumnya, energi spiritualnya sebagian besar sudah habis. Sudah tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Karena ini masalahnya, dia secara alami mengakui. Serangannya tiba-tiba berhenti, dan Yang Wensao merasakan kemarahan mendidih dalam dirinya. Bisakah ini dianggap sebagai kemenangan? Pernahkah ada pemenang dengan penampilan menyedihkan seperti itu? Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan ketika dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah begitu menyedihkan dalam hidupnya. Mengapa harus pergi seperti ini? Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.